Shalom, damai sejahtera di hati. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, ada sukacita? Amin. Selalu ada sukacita di hati. Karena dari hati itulah terpancar semua hal yang baik. Dari hati terpancar semua hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik itulah yang memotivasi kita untuk mencapai sesuatu yang baik pula. Dan kita semua pasti ingin yang baik. Tidak ada orang yang mau ingin yang buruk atau yang jahat. Pasti semua ingin diberkati, damai dan sukacita. Tapi tergantung hati. Kalau hati ini penuh dengan sukacita, kebaikan, maka gerak-geriknya juga ya akan menghasilkan hati yang penuh dengan syukur, damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, Mahatma Gandhi hampir menjadi orang Kristen. Karena dia adalah seorang Hindu yang taat beribadah dengan agamanya. Tapi Mahatma Gandhi ketika membaca khotbah Yesus, Mahatma Gandhi tertarik untuk mengikuti ajaran Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang ya yang menderita, orang yang susah, tapi mereka meninggikan, memuliakan Tuhan. Yang sangat tertarik oleh Mahatma Gandhi itulah ajaran Yesus, yaitu ajaran kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa. Ya. Ajaran kasih itu, ajaran Yesus itu yang membuat Mahatma Gandhi ingin menjadi orang Kristen. Tetapi, nah ini, apa yang menyebabkan Mahatma Gandhi urung niatnya untuk menjadi Kristen? Karena dia melihat karakter, perbuatan, tingkah laku orang-orang Kristen tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan tentang kasih, tetapi orang Kristen sendiri tidak melaksanakan kasih itu dengan sungguh-sungguh. Orang Kristen mengajarkan, iman Kristen mengajarkan tentang kebaikan, kemurahan, mengasihi sesama. Tetapi orang Kristen itu sendiri tidak mencerminkan tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu. Lalu apa gunanya kekristenan? Apakah cuma beragama di KTP jadi orang Kristen, tapi tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh ajaran Kristus itu? Lalu Mahatma Gandhi mengatakan, biarlah saya menjadi orang Kristen non-name. Percaya kepada Yesus, tapi tidak menjadi orang Kristen. Lebih baik begitu, menurut Mahatma Gandhi. Ajaran Yesus itulah yang membuat manusia bisa merubah hidupnya dan masa depan. Karena karakter, bukan karena menjadi Kristennya. Karena kekristenan itu agamanya. Kekristenan itu agamanya, syariatnya, pengikutnya. Tetapi ajaran Yesus yang terdalam merubah karakter manusia. Merubah hidup manusia. Dari hidup lama menjadi hidup baru di dalam Kristus. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Barang siapa mau mengikut aku menyangkal diri, satu, dan siap memikul salib. Menyangkal diri artinya Bapak Ibu, kita mengoreksi diri kita dulu. Lihat ke dalam dulu. Introspeksi dulu ke hati kita. So betul ini kita pe pikiran? So betul ini kita pe hati? So betul kita pe niat? Sudah betul, lihat dulu ke diri kita, ya. Menyangkal diri dulu, tinggalkan hawa nafsu dulu, kedagingan kita dulu, ego kita dulu, kesombongan kita dulu, baru kita mulai menganggap, ya Tuhan saya mau mengikuti Engkau.
Dan ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, kita sudah selesai dengan diri sendiri. Anda sudah selesai dengan diri sendiri, baru engkau mengikuti Yesus. Karena Yesus tidak menawarkan kekayaan bagimu. Karena Yesus tidak menawarkan kesenangan dan kebahagiaan bagimu. Yesus tidak menawarkan pangkat, jabatan duniawi bagimu. Tetapi Yesus menawarkan sorga yang bakal. Kerajaan sorga bagimu. Dan kerajaan sorga itulah yang engkau menuju ke sana. Tujuan akhir kita adalah kerajaan sorga. Yang penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera. Di sana itu tidak ada air mata lagi, tidak ada tangis lagi. Di sana itu penuh dengan kegembiraan. Di sana itu penuh dengan sorak-sorai iman. Di sana semua orang dia tertuju ke sana. Kalau semua kita mengarahkan pandangan kita ke sana itu, selesaikanlah dirimu sekarang sebelum engkau pergi ke sana. Bapak Ibu, selesaikanlah dirimu sekarang sebelum engkau menuju ke sana. Jadi introspeksi diri kita, siapakah kita di hadapan Tuhan. Saya seringkali kasih contoh, seorang ibu datang kepada pendeta. Pak Pendeta, kenapa jadi orang Kristen saya bukannya senang tapi saya tambah susah. Kenapa menjadi orang Kristen tangis derita terus saya alami, tidak pernah tawa dan gembira. Saya mau tinggalkan Kristen aja. Dulu sebelum saya mengaku iman percaya kepada Yesus, hidup saya baik-baik. Anak-anak saya sehat-sehat. Suami saya punya pekerjaan penghasilan yang banyak. Tapi kenapa saya memutuskan untuk menjadi Kristen? Hidup saya lebih terpuruk. Menjadi Kristen hidup saya tambah susah. Menjadi Kristen juga dibicarakan orang. Menjadi Kristen orang menfitnah saya. Loh, ini kekristenan yang bagaimana? Apa yang saya bangga menjadi orang Kristen? Bapak Ibu, apa yang kita bangga menjadi orang Kristen? Apakah kita bangga menjadi orang Kristen supaya kita kaya? Apa kita bangga menjadi orang Kristen supaya orang memuji-muji kita? Apa kita bangga menjadi orang Kristen ya bahwa kita memiliki segala-galanya? Tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada murid-muridnya, engkau berlayar bersama dengan aku, tidak ada badai, tidak ada gelombang, tidak ada onak dan duri. Engkau mengikuti aku itu ya, tidak ada steril, semuanya aman, tentram dan damai semua. Tidak pernah Tuhan janjikan itu bagimu. Tapi Tuhan janjikan bagimu, ikut aku tidak pernah meninggalkan engkau. Saya ulang lagi Bapak Ibu, sadar dengan sungguh-sungguh. Yesus tidak pernah menjanjikan bagimu kekayaan. Yesus tidak pernah menjanjikan bagimu kemuliaan. Yesus tidak pernah menjanjikan bagimu kemewahan dunia ini yang kau miliki. Karena itu semua sia-sia. Tapi Yesus menjanjikan apa? Anakku, aku tetap berjalan berada bersama dengan kamu. Bangga kan? Kalau Yesus berjalan bersama dengan Anda, gak usah takut. Anda mau berjalan tanpa Tuhan? Anda mau dunia ini hancur, binasa, sesat. Tapi kalau Anda berjalan bersama dengan Yesus, maka saya katakan, pancarannya ada di hati. Selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Penuh dengan kegembiraan, sukacita terus. Karena sukacita itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sukacita itu tidak bisa dengan dolar yang naik nanti terus. Sukacita itu tidak bisa dihargai dengan pikiran dan akal manusia. Sukacita itu datang dari Tuhan. Di dalam hatimu, engkau rasakan itu, sukacitamu itu melingkupi di sekitarmu. Itu yang Yesus bilang, kerajaan Allah ada padamu. Kerajaan Allah itu bukan soal fisiknya. Kerajaan Allah itu bukan soal materinya. Tapi kerajaan Allah itu semua orang mengandalkan Tuhan. Kerajaan Allah itu apa? Semua orang mengandalkan Tuhan.
anak-anak mengandalkan Tuhan, mama papa mengandalkan Tuhan, adik kakak mengandalkan Tuhan, pendeta presbiter penatua dia akan mengandalkan Tuhan, tukang beca mengandalkan Tuhan, manajer mengandalkan Tuhan, ya. Semua mengandalkan Tuhan. Kalau semua mengandalkan Tuhan, apakah ada kebencian? Kalau semua mengandalkan Tuhan, apa ada kaya tetap kaya, miskin tetap miskin? Kalau semua mengandalkan Tuhan, apakah ada fitnah, iri hati, dengki? Tidak ada. Itu yang disebut dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Yesus ajarkan itu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bagaimana kita hidup bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita kembali kepada konteks bacaan kita, jemaat di Korintus. Kita tahu bahwa jemaat di Korintus itu adalah jemaat pelabuhan, jemaat kota, jemaat perdagangan yang kacau balau hidup masyarakatnya, ya, yang kacau balau hidup pemerintahannya, yang kacau balau di dalam tatanan nilai-nilai dan norma-norma. Jadi jemaat di Korintus itu jemaat pelabuhan, jemaat yang maju, jemaat yang modern, ya. Jemaat yang memiliki segala-galanya. Kota Korintus ada kota yang maju pada zaman itu. Kalau kota yang maju, kota yang modern, ya, kota yang hiruk pikuk dengan berbagai suku, agama, budaya ada di sana, kecenderungan yang pertama Bapak Ibu, hidup dalam kebebasan. Tidak ada nilai-nilai orang menghargai lagi, nilai-nilai, aturan-aturan, norma-norma, nganape suka lakukan saja. Bebas, sebebas-bebasnya. Kita sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, yang bengkok-bengkok bisa jadi lurus, yang lurus-lurus bisa bikin bengkok. Hidup di Korintus, hidup yang kacau balau, yang orang Jawa bilang zaman edan, zaman jahiliyah. Zaman yang kacau balau, norma aturan tidak ada dalam hidup masyarakat. Kebebasan seks, dewa-dewa Baal, ajaran-ajaran yang tidak benar yang ada di Korintus. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, pengaruh ajaran-ajaran bebas ini, ya, yang ada di Korintus itu, ya, kebebasan-kebebasan orang untuk melakukan apa saja, kebebasan seks, tipu-tipu pun ada, kebohongan pun ada. Lakukan apa saja di luar sana, ya, semua boleh. Menghalalkan segala cara, semua boleh di luar sana dalam kehidupan masyarakat. Karena kotanya modern, kota perdagangan, kotanya yang maju. Di luar sana itu terjadi demikian, dibawa lagi dalam gereja. Di luar sana sudah kacau, dibawa lagi dalam gereja. Kalau di luar sana orang bercokol, siapa yang jadi nomor satu? Orang berebut untuk jadi nomor satu. Orang berebut untuk menjadi yang terkaya. Orang yang berebut untuk menjadi yang penguasa. Di luar sana. Di luar sana itu orang baku cakar untuk lebih menang. Orang baku bunuh. Orang lakukan segala sesuatu hanya untuk memuaskan diri sendiri. Di luar sana. Lalu di luar sana di Korintus itu masuklah di dalam gereja. Siapa yang jadi nomor satu di gereja ini? Siapa yang berperan di dalam gereja ini? Siapa yang berkuasa di dalam gereja ini? Saya dari Apolos. Saya dari Paulus. Saya yang berkuasa gereja ini. Saya yang dahulu mendirikan gereja ini. Saya dari golongan Paulus. Saya dari golongan Kefas. Itu yang terjadi. Kelompok-kelompok Paulus, kelompok-kelompok Kefas, ya, bikin kelompok dan berebut kedudukan di gereja. Bikin kelompok supaya yang terkenal di gereja kelompok yang mana. Bikin kelompok, ya, supaya siapa yang memerintah gereja ini di Korintus. Lalu apa Bapak Ibu? Bukan itu saja. Dosa banyak terjadi di dalam gereja itu. Perselingkuhan ada, kumpul kebo ada, pencurian ada, semua ada di dalam gereja di Korintus itu. Kacau balau di dalam gereja itu. Pertanyaannya, ini gereja Tuhan atau gereja setan?
Gereja Tuhan atau gereja setan? Gereja mau jadi garam dan terang, mau jadi contoh dan teladan, ya? Atau gereja yang memberikan gambaran tentang kehidupan kekristenan yang buruk? Paulus katakan apa dalam bacaan kita? Mari kita lihat. Tentang kehidupan jemaat di Korintus yang terpecah belah dengan golongan berebut kedudukan. Ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Tapi saya baca dulu sebelumnya ayatnya yang keempat, sebelum ayat yang ke-8. Karena jika seorang berkata, aku golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas. Kamu itu manusia duniawi seperti di luar sana. Kalau kamu bilang aku dari golongan ini tinggal di luar sana, hidup di luar sana. Tapi kalau kamu itu adalah milik Kristus, tinggal dalam bait Allah, takut dan taat dan setia kepada Allah. Kita baca pada ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-16. Pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Kamu itu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Kamu bukan milik dunia, tapi kamu milik Tuhan, milik Roh Kudus. Kamu harus tinggal di dalam Roh Kudus karena kamu adalah milik Tuhan. Ayat 23. Mari kita baca bersama dalam hitungan ketiga. Kita baca bersama ayat 23. 1, 2, 3. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kamu. Kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kamu. Ulang-ulang terus. Aku adalah milik Kristus, Kristus milik aku. Aku milik Kristus, Kristus milik aku. Aku milik Kristus, Kristus milik aku. Jadi, kalau aku adalah milik Kristus, berarti saya harus ikut Kristus punya mau. Bukan ikut beta punya mau. Bukan ikut ngoni ngana punya mau. Karena saya milik Kristus, Kristus milik saya harus ikut Kristus punya mau. Kalau Kristus punya mau, apakah ada pertengkaran, perselisihan? Kalau Kristus punya mau, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kasih mesra. Itu Kristus punya mau. Tapi kalau Anda punya mau, saya yang berkuasa, saya yang pandai, pintar, mampu dan hebatnya. Tunggu saja bro, nanti Tuhan pegang ngana petalinga, baru Tuhan bilang sudah waktunya buang keluar seperti rumput kering, kayu kering yang siap untuk dibakar. Karena keangkuhan dan kesombongan. Di gereja ini kepala gereja adalah Tuhan, bukan orang kaya. Di gereja ini kepala gereja adalah Tuhan, bukan orang pintar dan orang mampu. Di gereja ini adalah kepala gereja ini adalah Tuhan, bukan orang cantik, ganteng dan memiliki segala. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang memiliki kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, bacaan kita ini mau mengarahkan kita supaya jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja.
Saya ulang lagi, jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Apa artinya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja? Orang Kristen tradisi. Hanya datang ke gereja, berdoa, kasih persembahan, selesai pulang. Karakter hidup tidak pernah berubah. Kelakuan begitu terus, dari sana, sono, sini, sama saja. Tidak pernah berubah. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang mau merubah hidupnya, menjadi berkat bagi orang lain. Bukan mau dapat berkat sendiri, bukan berdoa untuk supaya diberkati, bukan berdoa supaya kaya, bukan berdoa supaya sehat, bukan berdoa supaya senang. Tuhan, biarlah saya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, karena saya sudah diberkati. Biarlah saya diberkati, supaya orang lain juga mendapat berkat dari saya. Mau lakukan begitu enggak? Mau lakukan begitu? Berat. Itu salib yang harus dipikul. Kan sudah mau menyangkal diri, memikul salib. Berdoa sama Tuhan, berkati saya supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan dapat uang banyak, bukan jadi kaya lalu menjadi berkat bagi orang lain. Bawa sukacita dan damai bagi orang lain. Nilainya sangat tinggi. Bawa sukacita saja. Gak usah tunggu dapat banyak uang lalu mau bagi-bagi, traktir, makan, minum dan sebagainya. Anda hadir di tengah-tengah orang yang berkekurangan, orang itu merasa kelimpahan. Anda hadir di tengah-tengah orang yang susah, orang itu merasa penghiburan. Anda hadir di tengah-tengah orang yang bertengkar, di situ orang merasakan perdamaian. Disitulah berkat yang luar biasa bagi Anda. Amin. Amin Bapak Ibu. Itulah pesan hari ini di HUT PKB ini. Biarlah bapak-bapak kita semua mau menjadi berkat bagi istri kita, anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita. Enggak usah lihat keluar, lihat dalam keluarga, rumah tangga yang terkecil. Mari bapak-bapak, kita harus menjadi berkat bagi yang terkecil, bagi istri, anak-anak dan cucu-cucu kita. Kalau kita sudah menjadi berkat dan rumah tangga kita, kita keluar lagi menjadi berkat bagi tetangga kita. Kita keluar lagi menjadi berkat bagi persekutuan kita. Bagaimana mungkin kita mau menjadi berkat bagi persekutuan, menjadi berkat bagi tetangga, menjadi berkat bagi masyarakat, sedangkan dalam rumah tangga kita sendiri tidak ada berkat untuk istri dan anak-anak nikmati. Omong kosong. Jadi hari ini mulai dari diri sendiri dengan komitmen. Saya mau menjadi berkat bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.